Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah namadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, kuat dan bahagia. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman onta menuju ke zaman Toyota. Nah, para santriku di kelas 8, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Lagi-lagi kita berjumpa bersama Ustadz Tegar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih sama. Di sini Ustadz akan mengajar untuk kelas 8 MTS ya. Nah, adapun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru nih. Nah, kalian sudah tahu belum materinya apa? Nah, kalau belum, mari kita belajar bersama. Nah, sebelum itu Ustadz ingin mengingatkan kepada kalian dulu bahwa setiap pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian wajib menyiapkan buku paket mahir berbahasa Indonesia kelas 8 yang terbaru. Jadi silakan bagi antum yang belum menyiapkan buku atau belum mengambil buku, silakan Ustadz beri waktu untuk mengambil buku paket milik kalian tersebut. Siapkan ya mulai dari sekarang. Silakan. Sudah? Bagus kalau sudah. Mari kita mulai. Sebelum itu kita bersama-sama ucapkan atau awali pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini silahkan kalian buka buku paket kalian, ya, cari daftar isi, dan setelah sudah ketemu, sudah belum? Nah, perhatikan di bab ketiga atau bab 3 materi teks eksposisi. Tentu kalian sudah pernah dengar atau belum ya sebelumnya? Belum ya? Nah, kalau belum, mari kita bahas. Ustadz akan menjelaskan secara sederhana saja supaya kalian mudah dalam memahami teks eksposisi kali ini. Ya, begitu? Bagus. Nah, silakan antum sekalian buka buku paket halaman 45. Ya, buka buku paket halaman 45. Sekarang juga. Bagaimana? Sudah? Sudah ketemu halaman 45? Nah, kalau sudah, nah, perhatikan di layar di video ini. Nah, apabila antum dalam hal ini pernah membaca artikel ilmiah atau artikel ilmiah populer di majalah atau koran, itulah yang dimaksud dengan teks eksposisi. Nah, gimana? Sudah paham? Langsung paham? Atau masih bingung Ustadz? Nah, Ustadz bacakan lagi nih. Apabila antum dalam hal ini pernah membaca artikel ilmiah populer, antum sudah pernah dengar sebelumnya tentang kalimat artikel ilmiah populer atau kata per kata nih artikel. Antum sudah pernah dengar ilmiah? Sudah pernah? Populer. Nah, kalau ini Ustadz yakin antum sudah pernah dengar nih populer, terkenal begitu ya.
di majalah atau koran. Nah, mungkin ini masalah yang dialami oleh para santri di kelas 8 dan juga di kelas lain 7 dan 9 juga sih. Bagaimana budaya literasi membaca di majalah atau koran itu saat ini sangat kurang sekali, karena lebih banyak mereka memfokuskan untuk membaca status, caption di media sosial ya, di Facebook gitu ya. Ya, jadi agak kurang memang. Jadi untuk itu pesan Ustadz kepada antum sekalian di kelas 8, mohon antum sekalian mulai budayakan untuk membaca majalah, membaca koran, membaca buku pelajaran. Tapi Ustadz itu kan membosankan. Nah, sesuatu yang membosankan itulah yang membuat kalian malas. Kalian sudah terbiasa baca bosan, baca bosan, baca bosan. Nah, kalau begitu ya gimana lagi dong? Ya, kunci dari mata pelajaran bahasa Indonesia adalah membaca, membaca, dan membaca. Maka dari itu biasakanlah diri kalian untuk membaca sesuatu yang positif. Yang negatif gak usah dibaca, tinggalkan saja. Begitu ya. Kita kembali lagi ke materi. Nah, itu yang dimaksud dengan teks eksposisi. Masih bingung Ustadz, gimana? Ada contohnya? Nggak ada. Perhatikan ya. Perhatikan. Ustadz berikan contoh. Silakan antum buka buku paket. Halaman berapa? Di halaman 45. Halaman yang sama juga. Perhatikan. Sebuah teks ya. Lihat. Yang ada di kotak biru. Di kotak biru. Lembar sebelah kanan. Halaman 45. Dengan judul mengajarkan kejujuran pada anak. Nah, silakan sebagai awal, sebagai pengenalan, silakan antum baca teks dengan judul, teks eksposisi dengan judul mengajarkan kejujuran pada anak ini. Ya, jadi diawali dengan kalimat saat ini mengajarkan kejujuran pada anak menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh orang tua. Namun sepertinya tidak sedikit orang tua yang justru melakukan hal sebaliknya secara tidak disadari. Nah, antum teruskan, lanjutkan membacanya sampai di halaman 46, halaman baliknya 46, sampai kalimat mereka tidak merasa perlu berbohong. Jadi jelaslah sudah bahwa keteladanan orang tua menjadi hal yang penting untuk mengajarkan kejujuran kepada anak-anak. Ini teks yang sangat bagus. Teks yang bernuansa positif. Jadi pastikan para santri di kelas 8 dan juga wali santri bisa mengingatkan putranya untuk, atau orang tua ya, bisa orang tua, bisa kakaknya atau keluarga yang lain, untuk mengingatkan untuk membaca teks eksposisi halaman 46 ini karena ini sangat positif ya. Ya. Teksnya sangat bagus. Masya Allah ya, dan ini muatannya nilai-nilai positif bagi tumbuh kembangnya anak ya. Ini bagus nih teksnya nih, meskipun ini diambil dari buku yang bukan buku agama ya, namun ini sangat bagus untuk bacaan santri di kelas 8. Nah, sumbernya ini edukasi.kompas.com. Nah, ini yang Ustadz maksud dengan artikel ilmiah populer yang dimuat di majalah atau koran. Kita tahu sendiri ya, Kompas ya. Kompas itu merupakan salah satu media massa cetak koran ya. Adapun yang lain misalnya sekarang karena koran dikembangkan juga untuk secara digital gitu ya. Nah, itu kan ada portal berita. Ada juga tuh kompas.com. Nah, itu diambil dari situ. Dari koran digital kompas.com. Begitu ya. Baik. Nah, kita masuk ke pengertian nih. Teks eksposisi menyajikan berbagai informasi secara singkat, jelas, dan padat sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembacanya. Nah, jika belum jelas, kalian biasa simak nih di halaman 47 lembar sebelah kanan, letaknya tepat di tengah-tengah. Teks eksposisi, ya lihat nih di poin 1 pengertian teks eksposisi. Di paragraf kedua, teks eksposisi bertujuan memaparkan
menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena apa? Berkaitan dengan hal-hal yang penting. Jadi, teks eksposisi menurut yang ada di buku ini bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal-hal yang penting. Ya. Jadi intinya teks eksposisi ini menyajikan atau menjelaskan, menyampaikan sebuah informasi tentang suatu masalah yang mendapat perhatian dari banyak orang dari masyarakat begitu tentang sesuatu hal yang penting. Nah, begitu ya. Nah, ini baca nih halaman 47 nih, bagus nih. Nah, di dalam teks eksposisi dipaparkan tesis, pernyataan, penulis disertai beberapa argumen alasan yang mendukung pernyataan yang disampaikan. Teks eksposisi menyajikan berbagai informasi secara objektif, lisan, jelas, dan padat sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Begitu? Bagus. Nah, teks eksposisi itu memiliki ciri-ciri ini. Nah, ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, lihat halaman 47 lembar sebelah kanan paling bawah sendiri. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama berisi tentang uraian pendapat. Jadi berisi tentang uraian pendapat dari penulis atau pengarang. Ya, pengarang atau penulis teks tersebut. Jadi uraian atau pendapat, gagasan atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. Nah, bidang tertentu yang dimaksud di sini bisa bidang pendidikan, bisa bidang keagamaan, bidang sosial, bidang budaya, bidang hukum, politik dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana teks eksposisi itu merupakan uraian pendapat atau uraian ide dari penulis terhadap suatu pembahasan atau topik pada bidang tertentu. Berikutnya, uraian bersifat objektif dan menambah pengetahuan pembaca. Nah, uraian di sini, uraian pendapat ya. Artinya ada beberapa pendapat nih ya, gagasan. Ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf itu yang dimaksud dengan uraian bersifat objektif. Objektif di sini itu berdiri secara sendiri, tegak, tidak memihak kemana-mana ya, berdasarkan objektif, berdasarkan data di lapangan langsung. Jadi tidak terpengaruh nih, kalau terpengaruh nanti jadinya subjektif. Objektif di sini yang dimaksud berbeda dengan subjektif. Jika subjektif lagi secara sederhana, subjektif itu sesuatu yang menurut sudut pandang dari atau pendapat pribadi dari penulis. Jangan objektif itu dia tidak terpengaruh baik pendapat pribadi maupun pendapat orang lain. Dia atau penulis tersebut benar-benar berdiri tegak secara individu ya, secara artinya dia tidak memihak kemanapun ya, objektif di sini sesuai dengan data dan menambah pengetahuan bagi pembaca. Berikutnya di nomor 3 dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, bagan, maaf ya itu kurang nih tulisannya ini, lihat baga ini seharusnya ada N-nya ya mungkin Ustadz ngantuk ya dalam membuatnya jadi terlewat. Dan ilustrasi dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, baga, dan ilustrasi. Nah, di teks eksposisi itu sendiri seperti yang kalian lihat di halaman 46, nah itu kan ada gambar tuh ya, ada foto anak-anak tuh ya lagi menyimak ya, sepertinya di sekolah tuh, di TK atau di PAUD ya, sedang menyimak guru menyampaikan materi pelajarannya. Kurang lebih begitu, ada gambar nih, ada juga angka, pasti nanti ada angka karena berhubungan dengan data. Ada bagan tahu ya, bagan ya bagan itu susunan itu, kalau kalian pernah di kelas ya pasti kalian pernah kan menyusun gitu, ketua kelas, wakil ketua kelas ya kan,
atau mudahnya jadwal piket lah. Nah, kurang lebih begitu. Ada bagan gitu ya. Dan juga ilustrasi. Yang keempat, menggali ide penulisan melalui proses analisis. Nah, ide penulisan itu sendiri melalui proses analisis atau pengamatan. Ya, bagi yang belum tahu atau belum mengerti tentang analisis atau lupa, analisis, catat di buku catatan kalian, analisis sama dengan pengamatan atau mengamati. Ya. Jadi menggali ide penulisan melalui proses analisis atau pengamatan. Nah, yang terakhir nih, kalimat penutup ditandai dengan penegasan atau kesimpulan. Nah, setiap kalimat penutup dari teks eksposisi biasanya diakhiri dengan kesimpulan atau penegasan. Begitu ya. Baik. Nah, langsung saja nih kita masuk ke unsur-unsur teks eksposisi. Ada di mana Ustadz? Ada di buku. Di buku ada loh, di halaman 48 lembar sebelah kiri, letaknya di tengah-tengah. Lihat unsur teks eksposisi di poin 2 nih. Lihat. Nah, lihat nih, ada unsur teks eksposisi terdiri dari 4 bagian penting. Yang pertama ada judul. Sudah jelas semua teks dalam bahasa Indonesia, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pasti hampir semua teks terdapat judulnya, bahkan seluruhnya pasti ada judul. Judul ini berfungsi untuk mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Judul juga disebut kepala karangan. Nah, judul atau kepala karangan ini kalian simak halaman 48 ya. Petanya di tengah-tengah, judul mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Jadi secara singkatnya apa sih yang ingin digambarkan, apa sih yang ingin disampaikan, pendapat atau gagasan dari penulis kepada pembaca itu bisa tercermin dari judul teks tersebut. Berikutnya adalah tesis atau pembukaan. Nah, tesis ini berupa isinya adalah pernyataan atau gagasan dari penulis sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi tesis ini merupakan isinya itu pernyataan, biasanya pendapat. Ya. Sederhananya pendapat dari penulis, ya, pendapat yang berasal dari ide atau gagasannya yang ingin disampaikan pada teks eksposisi. Dan tesis ini sesuai dengan topiknya. Jadi topiknya misalnya apa nih, tentang keagamaan gitu ya, yang akan dibahas atau pernyataan atau pendapat tersebut ya tentang keagamaan ya. Tidak akan lari kemana-mana, tidak akan lari ke hukum, pendidikan dan lain sebagainya, hanya fokus pada keagamaan saja. Nah, berikutnya ada argumen atau isi. Nah, silakan kalian simak di halaman 48. Lihat poin C, argumen. Argumen berisi beberapa alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Untuk melengkapi informasi, penulis dapat menambahkan gambar, grafik, diagram atau fakta-fakta berupa statistik dari sumber terpercaya agar benar-benar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Nah, untuk melengkapi informasi, penulis biasanya ini kurang lebih secara sederhananya ya isinya data pendukung. Biasanya ada pendapat para ahli, di situ nanti ada data-data yang dikumpulkan dari lapangan. Jadi tadi kan ada proses analisis ya atau pengamatan. Nah, dari pengamatan itu diambillah data-datanya. Ini berkaitan dengan topik misalnya keagamaan, ya diambil data-data dari ya objek yang diteliti tersebut. Nah, biasanya ditambahi dengan gambar nih, seperti tadi kan di teksnya itu ada gambarnya tuh. Ada grafik, diagram atau fakta yang berupa statistik sumber terpercaya agar pembaca. Nah, statistiknya pun diambil dari sumber terpercaya. Statistik itu data, misalnya data survei nih dari lembaga survei mana, begitu ya. Ya, ada survei yang terpercaya, artinya nanti bisa dipercaya oleh masyarakat luas dan bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis itu sendiri. Yang terakhir, unsur-unsur teks eksposisi yang terakhir adalah simpulan atau penutup. Nah, simpulan ini memaparkan menegaskan ulang dari intisari teks. Nah, secara sederhana seperti ini. Simpulan ini merupakan ringkasan, ya, ringkasan akhir atau
kesimpulan, ringkasan akhir dari topik yang dibahas tersebut. Jadi tadi kan ada judulnya, ada tesis nih, pembukaan atau pernyataan pendapat dari penulisnya. Setelah itu diperkuat dengan isi, yaitu data-data, argumen ya, data-data dari para ahli, dari data yang didapat di lapangan, data-data yang didapat pada saat proses analisis atau pengamatan. Nah, baru setelah itu disimpulkan ya. Sama dijabarkan tuh, dipaparkan juga, ditegaskan lagi ya, penegasan, makanya tadi kan penegasan ulang dari topik yang dibahas. Disimpulkan setelah itu hasilnya seperti apa ya. Ya, setelah teks posisinya, proses analisisnya tadi, setelah mendapat datanya, argumennya ada, pendapat dari penulis ada, argumennya ada, ya kan, datanya, setelah itu baru disimpulkan. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, langsung saja kita menuju ke halaman 51. Silakan antum sekalian buka di halaman 51. Menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama adalah pola pengembangan dan jenis paragraf. Nah, pola pengembangan dan jenis paragraf itu silakan kalian baca di halaman 51. Sudah dibaca? Berdasarkan teknik pengembangan gagasan utama menjadi gagasan penjelas. Paragraf dalam teks eksposisi memiliki pola pengembangan sebagai berikut. Nah, kalian baca nih. Baca, setelah mendapatkan informasi dalam teks eksposisi, kamu dapat menyimpulkan teks tersebut secara keseluruhan dengan memahami gagasan umum atau gagasan utama di setiap paragraf dan melakukan langkah-langkah penyimpulan teks. Nah, gagasan utama ini merupakan simpulan dari teks tersebut atau poin pentingnya di teks tersebut. Pasti dalam sebuah teks sana ada poin penting tuh. Biasanya ada satu kalimat tuh poin pentingnya. Baru kalimat dalam satu paragraf nih. Misalnya ada poin pentingnya tuh pastinya dibahas. Nah, itu yang kan Ustadz sederhanakan penjelasannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam sebuah paragraf biasanya terdiri dari 3 sampai 4 kalimat. Nah, 3 sampai 4 kalimat itu biasanya ada satu kalimat yang berisi poin penting atau gagasan utama dari penulis. Gagasan utama itu sendiri biasanya, oh Ustadz, apakah hanya satu kalimat saja? Iya betul, satu kalimat saja. Nah, sisanya di mana Ustadz? Sisanya dinamakan dengan gagasan penjelas. Jadi gagasan utama satu kalimat. Nah, 3 kalimat sisanya itu merupakan gagasan penjelas. Nah, untuk lebih jelasnya, di posisinya di mana Ustadz? Di awal paragraf, kalimat yang ada di awal paragraf, atau di akhir paragraf nih, atau bisa dua-duanya. Nah, silakan antum baca, antum simak, perhatikan di halaman 51, buku paket halaman 51. Nah, lihat poin A, pola paragraf umum khusus atau yang biasa disebut dengan atau nama lainnya gitulah ya sederhananya, paragraf deduktif. Nah, paragraf ini dikembangkan dengan memosisikan gagasan utama pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf, ya. Paragraf deduktif dikembangkan dengan memposisikan gagasan utama tadi, ya, gagasan utama, ya, pada kalimat utama. Gagasan utamanya pada kalimat utama. Jadi kalimat utama, tahu kalimat utama yang letaknya di awal paragraf. Jadi poin pentingnya tuh gagasan utamanya ya ada di awal paragraf, ya. Deduktif di awal paragraf. Apanya Ustaznya di awal paragraf? Gagasan utamanya atau poin pentingnya. Nah, gagasan utama dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa kalimat penjelas disertai fakta, bukti, contoh pendukung. Perhatikan contohnya. Silakan antum buka di halaman baliknya, yaitu halaman 52. Nah, ini lihat ya. Ada nih di kotak yang warna biru ini. Lihat. Nah, ada yang ditulis dengan tebal nih satu kalimat, itu yang Ustadz maksud tadi ya.
Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, seperti ini contohnya. Ini satu paragraf nih. Jadi satu kotak ini satu paragraf. Lihat, pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Ini ditebal nih tulisannya. Itu merupakan contoh dari gagasan utama deduktif. Jadi gagasan utama atau gagasan umumnya ada letaknya di awal paragraf. Dari kalimat ini, satu kalimat ini seperti yang saya sampaikan barusan, letaknya di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Gitu ya. Selanjutnya paragraf khusus umum. Nah, ini kebalikannya nih dari deduktif. Letaknya itu di akhir. Kalau deduktif itu di awal paragraf, ya kalimat utamanya letaknya di awal paragraf. Nah, kalau di yang induktif ini kebalikannya. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi gagasan utama atau gagasan umumnya letaknya ada di akhir paragraf. Nah, Ustadz yang di awal paragrafnya isinya apa aja, Ustadz? Nah, isinya itu adalah gagasan penjelas. Jadi data-data dulu, ya, pendapat-pendapat dulu atau ungkapan-ungkapan dulu di 3 kalimat atau bisa 2 kalimat atau 3 kalimat dalam satu paragraf. Nah, ini di kotak biru ini, ya, itu satu paragraf. Nah, di situ isinya gagasan penjelas semua tuh. Nah, baru di akhir satu kalimat atau kalimat utama yang letaknya di akhir paragraf. Kalimat utama yang letaknya di akhir paragraf disebut dengan gagasan utama induktif, ya. Jadi kebalikan aja tuh, kalau deduktif itu gagasan utama baru gagasan penjelas. Kalau induktif gagasan penjelas dulu nih, baru gagasan utama. Contohnya ini udah ada yang ditebalin. Mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan yang dikukuhkan para leluhur selama berabad-abad silam. Ya, lihat, simak, perhatikan. Nah, Ustadz, ada lagi nggak? Ada lagi, namanya paragraf campuran. Paragraf ini dikembangkan dengan memposisikan gagasan utama pada kalimat utama, dan letaknya di awal paragraf. Diikuti dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian gagasan utama ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Jadi di campuran ini campur nih antara deduktif dan induktif. Jadi kalimat utamanya atau gagasan utama itu letaknya di awal paragraf. Setelah itu diikuti dengan gagasan penjelasnya, ya, gagasan penjelas. Setelah itu ditegaskan kembali di akhir paragraf, ya, yang mana itu identik dengan induktif. Jadi dikombinasikan gitu. Di awal ada, setelah itu penjelas, gagasan utama ditaruh di awal paragraf. Setelah itu diikuti gagasan penjelas. Nah, di akhirnya diikuti dengan gagasan utama juga, kalimat utama yang letaknya di akhir paragraf atau induktif. Jadi dicampur begitu. Lihat contohnya nih. Udah ditebelin nih, ide atau gagasan merupakan sumber kreativitas manusia. Nah, ini untuk yang deduktifnya. Sedangkan induktifnya di mana? Intinya kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil pemikiran atas ide-ide yang mendasarinya. Kalian simak, kalian pelajari, silakan tentang menyimpulkan isi teks eksposisi ini, dan perlu kalian ingat bahwa kalian harus mempelajari ini karena ini salah satu materi yang bisa dikatakan cukup sulit nih, ya. Ya, maka kalian harus ikhtiar lah, belajar gitu ya. Dan jika ingin konsultasi silakan konsultasikan kepada Ustadz. Nah, berikutnya ada refleksi nilai pembelajaran apa aja sih yang sudah kita pelajari pada video ini. Yang pertama, pengertian dari teks eksposisi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, unsur-unsur teks. Unsur tahu ya tadi ya, judul, tesis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi teks eksposisi, ya. Deduktif, induktif, campuran, ya. Begitu ya. Nah, jika di antara 4
4 bagian ini, 4 poin ini, ada antum sekalian merasa ada yang kurang paham atau masih bingung atau kurang jelas nih, langsung saja konsultasikan kepada ustadz ya. Langsung saja konsultasikan kepada ustadz pada saat proses pembelajaran. Konsultasinya langsung kepada ustadz, jangan ke wali kelas, apalagi wali santri, jangan. Langsung saja ke ustadz ya. Insya Allah akan ustadz jelaskan secara sederhana kepada kalian sehingga mudah untuk dipahami. Nah, kurang lebih begitu ya. Sebenarnya masih ada lagi nih untuk pertemuan berikutnya di pekan depan. Insya Allah kita sambung lagi dengan materi yang sama, yaitu teks eksposisi. Terus belajar, terus membaca buku, jangan pernah malas untuk belajar. Jika butuh konsultasi segera hubungi Ustadz. Insya Allah akan Ustadz jawab pertanyaan kalian. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, gitu dong, semangat. Nah, pahami dulu apa yang sudah Ustaz sampaikan tersebut. Nah, jika ada yang belum paham, tanyakan langsung ke Ustaz. Ya, barangkali itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada video Ustaz kali ini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.